Satelit memetakan bumi, tapi tembok raksasa ini lenyap. Apakah mereka bersembunyi di balik dimensi atau di bawah kaki kita? Mari kita simak. Bayangkan sebuah struktur megah yang terbuat dari besi cair dan tembaga, dibangun oleh Raja Julkarnain ribuan tahun silam. Tujuannya satu, mengurung kaum perusak yang akan keluar di akhir zaman. Namun anehnya, di era teknologi di mana Google Map bisa melihat halaman rumah Anda, struktur raksasa ini tak pernah tertangkap kamera. Apakah sains telah gagal, atau tembok ini memang tidak dimaksudkan untuk ditemukan oleh manusia? Malam ini kita akan menelusuri jejak misteri yang menyelimuti penjara bagi kaum Yajud dan Ma'jud. Dahulu kala hiduplah Raja Agung bernama Julkarnain yang menjelajahi ujung dunia. Di antara dua gunung raksasa, ia menemukan kaum yang hidup dalam ketakutan hebat. Mereka bercerita tentang kekejaman dua suku liar, Ya'jud dan Ma'jud, yang sering muncul untuk merusak segala kehidupan. Penduduk menawarkan seluruh harta mereka asalkan Julkarnain mau membangun dinding pemisah. Namun sang raja yang saleh itu menolak harta tersebut. Ia menegaskan bahwa kekuatan yang diberikan Tuhannya jauh lebih baik daripada emas manapun. Ia hanya meminta bantuan tenaga untuk membangun benteng pertahanan terkuat dalam sejarah. Julkarnain memulai proyek mustahil. Ia memerintahkan penduduk mengumpulkan potongan besi dalam jumlah fantastis untuk menutup rapat celah di antara dua gunung. Setelah tumpukan besi itu sejajar dengan puncak gunung, ia membakarnya hingga merah membara. Dalam momen dramatis, Julkarnain menyiramkan cairan tembaga mendidih ke atas besi panas tersebut. Perpaduan logam itu menciptakan reaksi luar biasa, membentuk tembok yang sangat licin, keras, dan tanpa celah. Tembok itu berdiri kokoh, mengunci Ya'juj dan Ma'juj dalam penjara abadi yang tidak bisa didaki maupun dilubangi oleh siapapun. Siapakah makhluk yang membuat dunia ini ketakutan? Literatur menyebut mereka keturunan Yafith bin Nuh, namun dengan karakteristik yang melampaui logika manusia. Jumlah mereka sangat besar. Jika barisan depan mereka meminum air danau Tabariyah, maka barisan belakang hanya akan menemukan tanah yang kering kerontang. Nafsu merusak mereka tidak akan pernah terpuaskan. Kesombongan mereka begitu memuncak hingga di akhir zaman nanti. Setelah merasa menghabisi seluruh penduduk bumi, mereka akan menembakkan anak panah ke langit untuk menantang penduduk langit, seolah-olah telah menaklukkan alam semesta. Muncul pertanyaan besar. Jika satelit canggih mampu memetakan setiap jengkal bumi, mengapa tembok raksasa ini tidak pernah ditemukan? Secara ilmiah, struktur logam sebesar itu seharusnya terlihat jelas di Google Earth. Berbagai teori bermunculan, mulai dari lokasi tersembunyi di pegunungan Kaukasus hingga Ural yang misterius. Namun penjelasan teologis menyebutkan bahwa Allah telah memasang hijab atau tabir dimensi pada lokasi tersebut. Tembok itu ada, namun mata manusia dan lensa satelit sengaja dibuat buta hingga waktu yang ditentukan tiba. Sains tak berdaya di depan kehendak Sang Pencipta. Meskipun terkurung, Ya'juj dan Ma'juj tidak tinggal diam.
Rasulullah menceritakan bahwa setiap hari mereka bekerja keras melubangi tembok tersebut. Mereka menggali hingga matahari hampir terbenam. Ketika lubang itu sudah sangat tipis dan cahaya mulai mengintip, pemimpin mereka selalu berkata, "Mari pulang, besok kita teruskan penggalian ini." Namun karena kesombongan mereka dan tidak mengucapkan insya Allah, maka setiap kali mereka kembali keesokan harinya, Allah telah mengembalikan tembok itu menjadi utuh dan lebih kuat dari sebelumnya. Siklus ini terus berulang selama ribuan tahun. Kehancuran tembok ini tidak bergantung pada kekuatan fisik, melainkan pada sebuah kalimat pengakuan. Suatu hari nanti, ketika kiamat sudah sangat dekat, pemimpin Ya'juj dan Ma'juj akan berkata, "Mari pulang, besok kita teruskan penggalian ini. Insya Allah." Kalimat sederhana inilah yang akan meruntuhkan takdir ribuan tahun. Keesokan harinya, mereka akan menemukan tembok tersebut tetap berlubang seperti sebelumnya. Dengan teriakan membelah langit, mereka akan menjembol sisa tembok itu, dan tumpah ruah keluar ke dunia manusia seperti gelombang tsunami yang tidak mungkin dihentikan oleh senjata apapun. Saat tembok itu runtuh, mereka akan berlari turun dari setiap tempat yang tinggi, bergerak cepat menelan daratan. Seluruh dunia akan diliputi kepanikan massal. Manusia tidak punya pilihan selain bersembunyi dalam benteng atau tempat ibadah. Pada saat itu, Nabi Isa alaihi salam bersama kaum mukminin akan terkepung di bukit Tursina dalam kondisi yang sangat genting. Mereka kehabisan bahan makanan dan hanya bersandar pada doa. Kekuatan Ya'juj dan Ma'juj benar-benar tidak bisa dilawan oleh teknologi perang manusia. Ini adalah masa di mana iman menjadi satu-satunya pelindung yang tersisa. Di puncak keputusasaan, bantuan Allah datang dengan cara tak terduga. Atas doa Nabi Isa alaihi salam, Allah mengirimkan Naghab, sejenis ulat kecil yang menyerang leher-leher kaum raksasa tersebut. Dalam satu malam, seluruh Ya'juj dan Ma'juj mati serentak seperti kematian satu jiwa. Bumi akan tertutup bangkai mereka hingga tidak ada satu jengkal tanah pun yang tersisa. Allah kemudian mengirimkan burung-burung besar untuk mengangkut bangkai tersebut dan menurunkan hujan lebat yang menyucikan bumi kembali. Sebuah bukti nyata bahwa kekuatan sebesar apapun akan tunduk pada makhluk terkecil jika Allah sudah berkehendak. Kisah tembok Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau misteri geografi yang belum terpecahkan. Ini adalah pengingat akan keterbatasan akal dan teknologi manusia di hadapan kekuasaan Allah. Tembok itu mungkin tak terlihat oleh satelit, tapi ia nyata dalam janjinya. Ketidakmampuan kita menemukan adalah bukti bahwa ada hal-hal di semesta ini yang tetap menjadi rahasia hingga waktu yang tepat tiba. Pertanyaannya, saat tembok itu runtuh dan mereka keluar, sudahkah kita memiliki benteng iman yang cukup kuat untuk bertahan? Semoga kisah ini mempertebal keyakinan kita bahwa setiap nubuat pasti akan terjadi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.